Halo sahabat rantau, selamat pagi. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini aku mau sharing mengenai pekerjaanku di Australia ya teman-teman. Dan sebelumnya saya sudah membuat beberapa video lainnya mengenai pekerjaanku selama di Australia. Nah, sebenarnya ini pekerjaan ketika COVID kemarin teman-teman. Jadi sebelumnya saya bekerja di hotel sebagai resepsionis, tetapi karena COVID jadi nggak ada tamu. So finally aku ya resign, nggak ada kerjaan. Dan alhamdulillah saya dapat kerjaan cleaning ya teman-teman. Jadi itu kayak bersih-bersih rumah, dari rumah satu ke rumah lainnya. Alhamdulillah keluarga ini percaya ke saya. Jadi mulai dari kakaknya, adiknya, semuanya itu minta dibersihin rumahnya oleh saya teman-teman. Karena memang basically saya ada pengalaman housekeeping ya di hotel. Oh iya, kalau kalian belum melihat video-videoku sebelumnya, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Atau kalian juga bisa lihat linknya di kolom komentar di bawah ini. Oke, aku akan tunjukin bagaimana aku bersihin rumah orang. Aku nggak bisa ambil semua videonya, tapi aku akan tunjukkan ke kalian gimana sih bersih-bersih rumah di Australia. Yuk ikutin terus perjalananku. Nah, ini dari bawah ya teman-teman. Tuh di bawah aja udah ada ini teman-teman, singa ya. Singa asli teman-teman yang diawetkan gitu. Nah, biasanya kalau pagi itu di sini ada tempat untuk cuci baju ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya di sini sudah ada PRT ya, 2 orang. Jadi udah dilipat, udah disiapin semuanya, dan ini aku harus taruh ke atas ya. Oke, aku taruh dulu. Oke, sebenarnya ya itu tadi teman-teman, udah bersih, udah rapi. Cuma aku di sini touch up aja, ya ngelap-ngelap meja. Terus kalau ada yang perlu di vacuum itu harus di vacuum. Tapi kemarin udah aku bersihin sih. Jadi aku tinggal cek-cek aja. Tuh kalau ada kotoran burung atau kotoran anjing aku juga harus bersihin. Terus itu barbecue area sama tempat untuk ini ya, santai-santai. Dan di situ ada kolam juga. Nah, ini sebenarnya adiknya ya teman-teman. Jadi yang rumah kakaknya itu jauh lebih besar, kayak 5 kali lebih besar dari ini. Dan ini di rumah adiknya. Tapi unfortunately untuk yang rumah kakaknya aku nggak bisa rekam ya, karena memang privacy banget. Mereka ruang tamu itu bener-bener privacy banget teman-teman. Oke, aku cek kantornya dulu. Oke. Nah, kayak gini-gini aku harus elap teman-teman. Nah, ini koleksi beliau karena memang beliau suka wine ya. Jadi memang benar-benar koleksi dia, karena istrinya juga pengusaha gitu, pengusaha emas ya. Jadi seperti ini. Dan mereka baik banget teman-teman. Kita kayak nggak dibayar itu bukan per jam ya, tapi per sesi. Jadi sekali datang berapa gitu. Oke, ini udah bersih, dibersihkan sama mbak-mbak orang Indonesia juga. Touch up-nya cuma kayak gini, bersihin parfum koleksinya gitu. Ini sebenarnya bukan toilet dia ya teman-teman. Jadi ini kayak toilet untuk tamu gitu. Jadi untuk tamu boleh cobain ini. Untuk kamar pribadi aku nggak tahu, aku harus izin apakah boleh direkam atau enggak. Tapi sepertinya boleh, cuma enggak privacy. Terus untuk yang di kitchen ini kayak gini teman-teman. Jadi pantry ya namanya. Ini tempat bumbu-bumbu. Ini juga aku harus top up. Terus aku harus cek kalau ada yang kadaluarsa, aku harus langsung buang. Terus dielap, dibersihin gitu teman-teman. Dan cek kalau ada yang udah expired tea or coffee juga kita harus buang ya teman-teman.
Nah biasanya kalau pagi aku itu harus kayak ngecek apakah ada piring kotor atau enggak. Tapi ini udah dibersihin, tinggal aku touch up ini doang di mesin cuci piring ya. Atau di sini juga mesin cuci gelas dan mangkok-mangkok kecil. Jadi mesin cucinya beda. Terus mesin kopi. Jadi aku harus bersihin mesin kopi juga tiap pagi, sama ngecek teman-teman kalau ini tempat si anjing ya. Jadi mohon maaf, maksudnya anjing binatang itu. Jadi kalau mereka tidur di sini. Oke, aku mau cek kamar atas, kamar anak-anak. Kebetulan ini hari besar, jadi semua pembantu rumah tangganya kayak liburan. Dan aku kan kerja 5 hari di real estate, dan ini hari libur nasional, jadi kayak aku libur. Jadi daripada aku libur nggak dapat apa-apa, jadi mending aku kerja di sini. Tuh sebenarnya udah bersih teman-teman, jadi aku hanya touch up aja, aku rapiin gitu. Dan itu baju-baju yang tadi udah dilipat sama mbak-mbaknya, aku harus taruh di lemari gitu. Tuh karena anaknya rapi banget ya, jadi mereka udah diajarin ini bersih sendiri. Jadi aku cuma ngelap debu-debunya aja. Terus kamar utama ya. Nah kayak gini teman-teman, kamar utama. Terus aku harus di kamar utama ini kan di setiap kamar ada spanya ya teman-teman. Jadi kayak tempat untuk mandi gitu. Karena memang ini kawasan atas ya teman-teman. Jadi memang harus setiap kamar ada spanya gini. Oke, aku lanjutin lagi ya. Oke, sekarang aku mau bersihin kamar mandinya ya teman-teman. Kamar mandinya ini kayak gini teman-teman. Di luar ada untuk batapnya, di dalam juga ada. Nah ini aku juga harus rapiin, tapi udah rapi sih sebenarnya, cuma touch up aja. Itu kalau semuanya hangernya ini nggak rapi, kita harus rapiin gitu. Dan udah bersih, cuma harus benar-benar detail ya. Oke, yuk kita lihat gimana sih bersihin toilet di sini. Oke, jadi untuk bersihin kamar mandi itu tiap rumah punya style yang beda-beda. Tapi mostly di setiap bathroom itu pasti ada kaca gini ya, cermin. So make sure kita harus wipe semuanya, jangan sampai ada noda ataupun splash dari air gitu ya. Nah kemudian sekitar sink, kemudian ininya juga kita harus semprot, dan kemudian kita lap juga sampai kinclong ya, jangan sampai enggak. Terus sebenarnya nggak masalah, mereka orangnya baik banget, mereka nggak pernah komplain. Terus mereka tuh kayak membantu banget. Jadi ini dulu waktu COVID itu aku kehilangan kerjaan teman-teman, dan beliau ini kayak nawarin saya jadi bersih-bersih di rumahnya. Nah pas beliau seneng, aku dipromosiin ke rumah kakaknya, kemudian ke rumah adiknya, saudara-saudaranya, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu aku kehilangan kerjaan, dan aku masih sempet dapat kerjaan ini teman-teman. Dan itu kayak pendapatan alhamdulillah jauh lebih besar daripada aku kerja di kantor. Dan alhamdulillah banget, walaupun ini kerja fisik, tapi mereka bisa bayar lebih. Jadi aku harus kasih semuanya gitu ya. Aku nggak mau ngecewain orang. Jadi kita kerja tuh harus all out. Kita harus bener-bener yang nunjukin kalau kita tuh bener-bener
ingin kerja dan kita nggak perlu cari muka di sini. Yang penting kalian kerja pakai hati aja, ikhlas. Itu nanti orang bisa ngeliat kok mana yang kerjanya bagus, yang ikhlas sama yang enggak. Itu orang bisa menilai, gitu ya. Oke, kita lap semua botol-botol, kemudian kita taruh lagi posisinya kayak gini. Taruh yang brandnya di depan ya, namanya jadi kelihatan. Kemudian karena dulu aku sempat kerja di hotel ya, kalian bisa lihat videonya di videoku tentang housekeeping, kerja housekeeping di hotel Australia. Itu basically kita itu kayak ngelap-ngelap gini udah biasa banget. Jadi walaupun mereka nggak minta untuk dilap, tapi kita kasih lebih untuk orang agar mereka lebih puas gitu ya. Dan mereka itu secara tidak langsung akan mempromosikan dari mulut ke mulut, dan itu sangat worth it banget. Dan sampai kita kewalahan, aku udah nggak punya waktu lagi ya, karena aku nggak mau kerja Sabtu Minggu, so Senin sampai Jumat udah cukup. Jadi disyukuri aja. Oke, kemudian aku bersihin toilet ya. Bersihin toilet biasa aja teman-teman, sama aja ya. Jadi ini pakai bleach biar putih dikit. Kalian bisa pakai chemical lainnya, tapi aku biasanya pakai bleach atau pakai Jif. Jif itu brand di Australia. Sedikit. Jadi kalian harus pakai sarung tangan. Oke, jangan lupa untuk pakai glove karena ini chemical keras banget. Terserah kalian bisa pakai atau enggak, tapi aku saranin pakai, because we never know ya. Kita nggak tahu apa itu nanti kena tangan gimana reaksinya, kita nggak tahu. Jadi aku pakai bleach sedikit aja. Dan sebenarnya harus pakai masker kalau kalian sensitif terhadap bau bleach atau apa ya kalau di Indonesia kayak Baiklin pemutih gitu. Jadi ini strong banget baunya. Bersihin toilet biasa ya teman-teman. Jadi dibersihin, disikat gitu aja. Kemudian toilet seatnya kita lap dengan antibakterial atau wet tissue ya, yang antibakteri gitu. Kemudian setelah itu jangan lupa kalian bersihin juga sela-sela toilet, dan jangan lupa kalian untuk cuci tangan ya. Kemudian sisa-sisa dari kotoran tadi di toilet jangan sampai kalian bawa. Jadi kalian harus buka itu sarung tangan yang khusus toilet. Jadi untuk sarung tangan general cleaning itu ada sendiri gitu. Jadi jangan sampai dicampur ya. Nah, untuk sink biasanya aku cuma sikat-sikat gini aja. Kemudian aku kasih spray gini karena di sini kan banyak banget itu pasta gigi atau. Nah, kalau di Australia semua libas saja teman-teman. Jadi pagi kalian bisa kerja entah kantoran, entah manajer, entah supervisor, terserah kalian. Kalau ada kesempatan cleaning, gardening, ngepel, bersihin lapangan, bersihin tempat bermain, bersihin sekolah, ambil aja teman-teman. Yang penting kita harus bisa nabung dan memanage keuangan kita ya. Jangan nuruti gengsi ya teman-teman. Kalau nuruti gengsi ya dapat uang tapi ya cukup gitu. Kalau ini daripada nggak ada kerjaan ya, walaupun di Melbourne itu kalau public holiday, kalau kita full time itu tetap dibayar teman-teman. Jadi walaupun kalian libur, contohnya ketika public holiday itu contohnya kayak libur Natal atau Idul Fitri, itu kalian nggak kerja tapi tetap dibayar gitu ya. Oke, sekarang kita bersihin bathtub ya. Nah, sebenarnya ini kemarin sudah dibersihin sama mbak-mbaknya. Jadi di sini saya cuma touch up aja biar kelihatan bersih. Dan ini chemical khusus ini ya, bathtub. Kita harus ganti kainnya yang bersih. Harus pakai sarung tangan atau masker kalau memang chemicalnya ini ya strong.
Nah, kemudian selanjutnya biasanya aku ngerapiin baju-baju ya. Nah, ini baju istrinya, yang sebelah kanan baju suaminya. Sebenarnya ini udah rapi juga, cuma ya tugasku kayak gini, merapiin baju-baju yang memang belum rapi. Terus kalau ada gantungan baju yang kurang rapi, kemudian bajunya juga harus diurutin teman-teman. Jadi untuk dinner ada sendiri, untuk evening gown ada sendiri gitu ya. Terus baju suaminya juga gini. Kita harus hafal banget dia sukanya Senin pakai apa, Selasa pakai apa gitu ya. Kita harus beresin sepatu ya. Nah, beresin sepatu kayak gini teman-teman. Jadi ya harus cari pasangannya, kemudian ditata satu-satu. Sepatunya harus kayak dirapikan gini, jadi ketika mereka datang mau kemana gitu udah ready teman-teman. Nah, kemudian aku sekarang mau ganti spray. Nah, biasanya aku taruh bantal-bantal yang ini di samping kanan samping kiri ya. Jadi biar gampang gitu nanti taruh spraynya. 3 di kanan, 3 di kiri. Kemudian aku juga mau rapiin ini kasur dulu. Jadi cara ngerapiinnya, ini digantinya 3 kali seminggu ya. Jadi ini karena kemarin baru diganti, jadi kita cuma rapikan, kemudian kita tuck in, masukkan gitu di bawah bednya. Pokoknya harus rapi banget. Mereka sebenarnya nggak minta untuk rapiin, cuma ya gimana namanya juga kerja ya, kita harus benar-benar kasih yang terbaik ya. Aku alhamdulillah banget masih dikasih kepercayaan. Ini COVID teman-teman, jadi saya ambil kerjaan ini. Kemudian setelah rapi, nah ini kita taruh di atasnya selimutnya ya. Nah, kemudian kanan kirinya juga kita harus seimbangin biar dapat selimut sama rata kanan kiri. Terus bagian bawah-bawahnya juga kita rapiin juga. Mohon maaf kalau agak lambat karena memang udah lumayan lama nggak kerja housekeeping. Ini aku buatin video khusus bagi kalian teman-teman. Jadi aku flashback perjalananku di mana aku kerja mulai dari tahun pertama sampai di Australia sampai saat ini. Nanti aku tunjukin lagi video-video yang lainnya. Ini masih banyak banget kerjaan-kerjaanku dan aku harus buatin video untuk kalian. Jadi kalian punya inspirasi, oh jadi gini suasana kerja di Australia tuh gini, macem-macem kerja di Australia tuh gini gitu ya. Jadi apa aja kalau kalian multi talented dalam segala hal seharusnya sih bisa sih gitu ya. Apalagi orang-orang Indonesia ini pekerja keras banget, mereka nggak pilih-pilih kerjaan. Kemudian orang Indonesia ini dikenal kayak apa aja bisa, bersihin rumah bisa, masak-masak walaupun masak mie goreng juga bisa. Oke, lanjut, ini masang bantal ya, masang biasa dirapiin aja gini serapinya. Kemudian kanan kiri tadi udah aku lap ya, itu remote control, kemudian remote-nya remote-nya tirai ini yang otomatis juga kita harus lap, kipas, Google Chrome juga, kemudian apa sih perhiasan-perhiasan, terus mejanya juga kita harus lap ya biar nggak ada debu karena ini kan deket tempat tidur ya. Jadi biar nggak ada debu aja, jadi waktu tidur itu enak gitu. Oke, setelah itu aku juga rapiin juga remote, letak remote-nya. Jadi nanti ketika mereka mau nonton TV di depan atau mereka mau hidupin aircon, itu mereka bisa langsung grab on the table, langsung bisa dapetin remote-nya. Nanti mereka bisa langsung pilih mau nonton TV oke, mau hidupin AC oke, mau tutup jendela juga oke. Oke, setelah lap-lap aku biasanya vakum, tapi
Aku sekarang mau bersihin spa yang ada di luar dulu. Ini kemarin udah disikat sama Mbak E karena ini ada debu lagi, masuk lagi karena ini odor. Jadi aku lap aja pakai bathtub cleaner ya, yang khusus spray untuk bathtub. Terus aku lap pinggir-pinggirnya, terutama dalamnya ya, yang bagian bersandar ini kita harus lap juga. Terus kita rinse pakai water, kita bilas pakai air. Terus ini untuk ngurangin chemical sama busa-busa yang di bawah gitu. Terus kita balik lagi, kalau ada kaca-kaca, ada yang kotor kena air hujan atau bekas-bekas apa gitu, kita harus lap. Kemudian yang bagian ini kita juga harus lap juga, jadi nggak ada kotoran juga gitu. Biasanya ada burung yang hinggap di sini. Oke sahabat rantau, ini waktunya bersihin kitchen ya. Ini udah bersih tapi aku touch up aja. Nah di sini tuh harus semuanya diorganize teman-teman, karena memang beda ya dengan rumah di Indonesia. Jadi mereka nggak suka kayak ada debu atau apa gitu, mereka kurang suka. Jadinya harus bener-bener tiap 2 hari sekali atau enggak setiap hari mereka butuh di touch up ya, kayak di lap gini. Nah ini aku tunjukin ke kalian, ini model kitchen di Australia kayak gini teman-teman. Nah biasanya di sini nih ada kayak blender gitu ya. Jadi kalau ada sampah-sampah makanan kita langsung masukin aja ke sini. Nah terus kita kayak pencet di bawah sini ada kayak tombolnya biar mereka basah. Iya kayak sampah basah gitu. Jadi mereka kayak langsung ke blend sendiri. Jadi bisa dibuat pupuk nanti gitu. Nah di sini juga ada air minum, dan di sini tempat sampahnya tinggal buang aja. Nah contohnya ini yang recycle khusus untuk plastik, kaleng, botol dan lain-lain. Kalau yang ini sampah general ya, kayak gini. Ini aku buang karena udah expired. Jadi itu langsung ke tempat sampah di bawah ya, gitu. Nah kemudian di kitchen Australia itu ada kayak apa ya namanya, pantry. Nih pantry aku tunjukin ya, pantrynya gimana. Nah ini pantry, jadi tempat bumbu-bumbu, terus kayak kecap, terus obat-obatan, snack buat bekal anak sekolah. Terus kulkasnya di sini juga. Nah di sini kita harus cek kalau memang udah expired, kita harus buang. Jadi nggak numpuk di sini teman-teman. Dan kalau ada yang tumpahan gitu kita harus lap biar nggak sticky ya. Oke gitu aja. Di sini aku mau cek kulkasnya juga. Kalau ada makanan-makanan yang udah busuk kita juga harus buang teman-teman. Ini ovennya harus dicek, harus bersihkan ya, karena memang bau. Dan microwave juga kita harus benar-benar cek tiap hari gitu. Oke, selanjutnya ya, karena memang ini udah bersih, jadi aku tinggal pakai kemucing gini dan aku bersihkan, aku rapiin. Dan terus kalau kita butuh vacuum, kita harus vacuum teman-teman. Tapi karena ini udah di vacuum kemarin, jadi tinggal touch up doang. Dan kayak gini teman-teman. Jadi ya kayak PRT ya kalau di Indonesia. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, nggak boleh gengsi. Apapun kita harus lakuin ya. Yang penting untuk masa depan keluarga. Oke, sebenarnya di sini ada sauna ya teman-teman, tapi nggak boleh masuk karena banyak foto-foto keluarga. Terus di sini juga ada kamar untuk tamu ya. Kalau ada tamu datang gitu kita harus nyiapin juga. Nah di sini biasanya setiap Jumat malam ada pertemuan untuk keluarganya gitu, untuk dinner atau apa di sini. Halo sahabat rantau, aku akhirnya udah selesai ya di pekerjaan cleaning di rumah satu barusan.
Tapi ini belum selesai teman-teman. Jadi saya harus ke rumah kakaknya. Ini nggak jauh dari sini. Jadi rumahnya jauh lebih besar daripada yang barusan saya kerjakan. Tapi berhubung privacy, jadi saya nggak bisa ambil banyak video dan saya nggak bisa rekam ya teman-teman ketika saya cleaning. Tapi nggak apa-apa. Basically sama cara-caranya dan yang dibersihkan apa aja tuh sama. Cuma di rumah kakaknya ini ada 3 kolam renang, jadi dan kaca-kacanya banyak banget, jadi itu harus aku bersihkan. Intinya bagi kalian yang mau kerja ke Australia, kalian harus semangat, nggak boleh pilih-pilih kerjaan. Kalau kalian baru saja datang, mending kalau kalian punya kesempatan atau tawaran kerja, langsung aja diambil ya teman-teman. Jadi untuk pemasukan awal-awal. Nah, ketika kalian sudah expert, kalian sudah banyak pengalaman, nantinya kalian akan terbiasa sendiri dan kalian nantinya akan mudah dalam mencari pekerjaan. Nah, disitulah kalian bisa lebih memilih pekerjaan apa yang kalian sukai gitu ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen kalau kalian ada pertanyaan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Australia. See you soon.